Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimawati. Izin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Petrofisika dan Pemodelan Inversi Impedansi Akustik untuk Penentuan Cadangan Hidrokarbon pada Cekungan Sumatera Utara. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Istimawardah dengan NIM 2204 1070 142 asal Universitas Syakuala dan Bapak Muhammad Yanis SSI MSI selaku dosen pembimbing. Mari kita masuk ke bagiannya. Bisa dilihat di layar. Jadi, seperti judulnya, Cekungan Sumatera Utara, khususnya formasi Tampur, menyimpan potensi migas besar akibat struktur geologi hasil aktivitas tektonik. Penelitian ini tuh mengkombinasikan analisis petrofisika yang diambil berdasarkan data sumber log sumur seperti gamma ray, log densitas, log porositas, dan sebagainya, dan juga inversi impedansi akustik yang diambil dari data seismik untuk memperkirakan cadangan hidrokarbon secara lebih presisi, secara lebih baik. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, terdapat kerangka tektonik regional Cekungan Sumatera Utara yang dibuat oleh Bapak Heydrich dan juga Aulia pada tahun 1993. Dapat kita lihat yang berwarna hijau di bagian atas merupakan cekungan Sumatera Utara yang memetakan besar cekungan dan juga lebar dari cekungannya itu. Dapat dilihat pula ada cekungan Sumatera Tengah dan juga Sumatera Selatan dan cekungan lainnya, dan diperlihatkan pula bentuk patahan dari Pulau Sumatera. Kemudian, kenapa saya mengambil ini? Jadi saya memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis karakteristik petrofisika formasi Tampur menggunakan data log sumur untuk mengidentifikasi zona reservoir potensial, memodelkan distribusi impedansi akustik melalui inversi seismik guna memetakan zona reservoir hidrokarbon. Kemudian mengkorelasi hasil analisis petrofisika dan juga inversi impedansi akustik untuk menentukan zona prospek hidrokarbon. Yang terakhir, untuk mengestimasi volume cadangan hidrokarbon di formasi Tampur berdasarkan integrasi kedua metode tersebut. Kemudian ada tinjauan pustaka di mana analisis petrofisika merupakan tahapan penting dalam evaluasi reservoir untuk memahami sifat fisik batuan yang menyimpan hidrokarbon. Di proses ini itu dimulai dengan pengumpulan data formasi melalui perekaman log sumur atau well logging selama operasi pengeboran berlangsung. Mungkin contoh dari data lognya bisa dilihat di gambar di sebelah kanannya. Contohnya tuh ada log sonic dan sebagainya di gambar bisa dilihat, dan juga kemudian ada impedansi akustik. Metode lain yang digunakan selain dari analisis petrofisika, di mana impedansi akustik ini didefinisikan sebagai hasil perkalian antara densitas batuan dan kecepatan gelombang seismik, yang diformulasikan sebagai AI sama dengan Rho dikali VP, di mana parameter ini tuh menjadi kunci dalam identifikasi zona reservoir melalui proses inversi seismik. Ah, ada metode penelitian di mana waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di bulan Januari 2025 sampai dengan Oktober 2025. Untuk tempatnya sendiri dilakukan di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Geofisika Universitas Syahkuala. Untuk di bawahnya ada tabel studi yang dilakukan selama kegiatan dari bulan Januari sampai dengan Oktober, dimulai dengan studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, interpretasi, penyusunan laporan, bimbingan laporan, dan yang terakhir diakhiri dengan seminar usul di minggu kedua di bulan Desember. Untuk gambar di sebelah kanannya itu di pojok, dapat dilihat itu merupakan diagram alir yang dimulai dengan studi literatur, pengumpulan data. Data yang dibutuhkan itu ada dua, data log sumur
dan juga data seismik 3D. Dilanjutkan dengan menganalisis petrofisika dengan melakukan identifikasi zona reservoir dan juga estimasi parameter dan juga porositas. Setelah dilakukan analisis petrofisika, dilanjutkan dengan estimasi cadangan awal hidrokarbon. Dilanjutkan dengan pemrosesan data seismik, dilakukan dengan dua cara, yaitu inversi impedansi akustik dan juga interpretasi hasil inversi. Setelah dilakukan kedua itu, hasilnya dapat digabungkan dan dapat dibuat kesimpulan dan juga saran dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian selesai. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.